wabarakatuh. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا لعل رحمة ربي حين يقسمها تأتي على حسب العصيان في القسم Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalahu ila yaumiddin. Allahumma arzuqna balaghata fahmin nabiyyin wa fasahata hifdzil mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa na'afallahu fihi wa bi'ulmi fid daraini amin ya rabbal alamin. Li hadhihi niyyah wa li kulli niyatin shalihah ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam thumma jami'al masyayikh wal ulama wal muassisat termas thumma jami'al masyayikh wal ulama wal muassisat bistani wa syaqil Qur'an thumma jami'al masyayikh wal ulama wal muassisat an-nur thumma jami'al masyayikh wal ulama wal muassisat al-anwar thumma limalif hadzal kitab Hujjatul Islam Abi Hamid bin Muhammad Al-Ghazali syaulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah, ternyata apa yang menjadi angan-angan terkabulnya tidak mesti persis waktunya sebagaimana yang kita angan-angankan. Bahwa sebetulnya malam hari ini mungkin termasuk istimewa, malam Rabu ngaji Ihya. Ya. Kan biasanya malam Ahad, malam Minggu. Ya seperti itulah gitu. Jadi hidup ini hanya tinggal jalankan saja. Ya mudah-mudahan Allah memberikan satu karunia kepada kita bisa mengerti ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa taala, ilmu hikmah, ilmu yang dapat manfaat untuk kehidupan kita baik di dunia ini maupun kelak di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kita sekarang nyampe wahwa ya.
bidzalika sa'in fi masarrati syaitanihi. Jadi keterangan yang kemarin, jadi banyak orang yang tidak menyadari sebetulnya dia itu secara zahiriyah jidatnya itu nggak pernah sujud kepada setan. Secara lahiriah bahwa dia itu tidak pernah sujud kepada sifat ghadab, khinzir, maupun sifat hewan buas. Namun kenyataannya itu hakikatnya, sekarang bahasanya bahasa hakikat ini masalahnya. Jadi hakikatnya karena orang tadi ngikuti kemarahannya, kemudian ngikuti sifat rakusnya seperti babi, mengikuti tadi marah sebagaimana anjing ya, atau apa kemarin serigala dan lain-lain. Nah, memang benar secara syariat dia tidak pernah sujud kepada sifat-sifat itu. Sama seton, kalau ditanya kamu kok sujud ke seton? Ya enggak. Kamu apakah mengikuti hawa nafsu? Ditanya mesti enggak. Apa kamu mengikuti kemarahan? Tidak. Sujud maksudnya. Pasti jawabannya tidak. Tapi secara hukum hakikat, orang yang mengikuti nafsu, orang yang mengikuti setan, walau dia tidak sujud kepada setan, sebetulnya dia penyembah setan. Ya sama kalau kita menilai secara dibalik sekarang. Bagaimana orang yang tahu-tahu sujud di depannya ada patung, atau di depannya ada kuburan, sujud boleh nggak? Ya sujud, sholat duhur. Ya tidak dikatakan dia menyembah kuburan atau menyembah patung, sekalipun di depannya ada patung. Karena apa? Hatinya tidak menyembah itu tujuannya. Nah ini yang kadang-kadang sekarang itu sudah menjadi dilema. Jadi katanya syariat, torekoh, terus hakikat, marifat itu nggak ada itu katanya, nggak ada. Ya memang istilah-istilah ini dulu tidak dipakai, waktu Kanjeng Nabi nggak dipakai. Kayak ilmu mustalah hadis, ya nggak dipakai. Ilmu tajwid dipakai nggak? Nggak dipakai. Ilmu waqaf dan itidak, misalkan Quran ada waqaf lazim, ada waqaf, ada lam, ada soal itu kan Kanjeng Nabi dulu juga ada. Apalagi itu harokat a, i, u, ta itu ada titik duanya, ba itu ada titik satunya, la itu ada titik di atas, zo itu ada titiknya, bo itu ada titiknya, itu aja nggak ada. Terus sekarang apakah ketika dibuat sesuatu yang apa oleh ulama, apakah itu menjadi bid'ah? Ya tidak. Tapi sekarang udah kampanyenya itu bid'ah terus apa ya? Kita teruskan aja deh. Bismillahirrahmanirrahim. Wahwa utawi kemarin orang yang berakal, hakim ya. Hakim itu diberatkan dengan orang yang berakal. Bidzalika, keterangan kemarin itu bidzalika itu ya orang yang selalu mengikuti kemarahan, mengikuti hawa nafsunya. Iku saen orang yang lumaku berjalan fi masarati syaitonihi, yaitu di dalam menyenangkan setonnya, hakim atau orang. Jadi hakim diibaratkan dengan akal kemarin kan. Jadi ibaratnya orang kalau dia ngikuti hawa nafsu, orang kok selalu ngikuti kemarahannya, maka secara otomatis
orang tadi sebetulnya membahagiakan setan. Jadi setan itu paling bahagia kalau kita marah, kalau kita ikuti hawa nafsu. Karena itu doang, dia tidak bisa menjerumuskan ke hal-hal yang lain. Kalau marah itu ya wis bar semuanya ya. Maka Rasul menyampaikan la taqdab, usini ya Rasulullah, la taqdab, la taqdab, la taqdab, farad dada miraron, sampai diulang 3 kali. Fa innahu maka sak temene utawi syaitan iku alladzi ya syaitan yuhayyi juga ngubah-ubahake apa syaitan al khinzira ing khinzir celeng atau babi wa yuthiru lan nangake wa yuthiru lan dorong atau nangake sapa syaitan al kalba ing asu ing anjing wa yablathuhuma lan nangake mendorong sapa setan ing kalb lan khinzir ngalas tikdami ing atase ngladeni Anas tadi, ngladenin Hakim tadi, bahwasanya setanlah yang menggerakkan khinzir babi yang diibaratkan sebagai tamsil orang yang rakus, dan yang menggerakkan anjing yang ditamsilkan sebagai orang yang suka marah. Saya menggerakkan marah maupun menggerakkan orang yang rakus, ini adalah setan. Jadi setan itu menggerakkan sifat anjing yang ada di diri kita atau sifat babi yang ada di diri kita agar kita itu ngeladenin, kita itu ngikutin perintah setan tadi, yaitu sifatnya babi maupun sifatnya anjing. Fahuwa min hadzal wajhi ya'budu syaitan. Fahuwa mengkotawi orang atau hakim yang seperti itu tadi, min hadzal wajhi saking ikilah arah iku ya'budu nyembah sapa hadza, ya'budu sembah sapa orang tadi atau hakim tadi asyaitona ing setan, dengan kita mengikuti babi yang ditamsilkan dengan sifat rakus atau mengikuti anjing yang ditamsilkan sebagai sifat marah, maka secara otomatis kalau kita mengikuti dua-duanya, mengikuti babi atau mengikuti anjing sebagai sifat yang jelek yang seperti diterangkan kemarin, berarti dia secara otomatis dia sebetulnya ngikutin, dia menyembah setan. Jadi tidak secara langsung menyembah setan. Tapi kalau kita ngikuti nafsu, ya berarti secara otomatis kita nyembah setan. Karena nafsu itu yang manas-manasi coba, ya setan. Ini ada cewek lewat, itu mungkin situ merem selesai, tapi kan ada bisikan dilihatin sekali-kali, itu kan setan loh. Bi'ibadatihima, dengan sebab ibadah kepada kalb lan khinzir. Jadi kalau orang ngikuti perintah atau menyembah celeng, memiliki sifat yang dimiliki sifatnya babi yaitu rakus, memiliki sifat yang dimiliki anjing yaitu kemarahan, maka secara otomatis dia disebut juga orang yang menyembah setan, karena dia ngikuti atau memiliki sifat yang dimiliki babi dan celeng tadi. Jadi tiga-tiganya ini ngikutin salah satu, ya ngikuti setan gitu. Kalau ngikuti babi seperti babi atau seperti sifatnya celeng, ya jelas-jelas secara otomatis kita berarti nyembah setan. Karena yang menggerakkan sifat babi tadi
Yang menggerakkan bisa memuncaknya sifat anjing tadi adalah setan sendiri. Fal yuraqib mongko becik nginjen-nginjeno sapa kulung abdin saben-saben kawula harakatahu ing gerak-gerik abet wasakana tahulan menenge abet wasuku tahulan menenge ya juga menenge abet wa nutqahu lan ngucape abet wa qiyamahu lan berdiri abet wa qu'udahu dan duduknya abet lungguhe abet wal yangdur lan becik ningalonnya sapa wong bi'ainil basirati kelawan mata peninggal hati. Jadi dengan mata hati. Fala yara mongko ora weruh sapa abet in angsofa lamun ing yen to nyadari sapa abet nafsu yang dhewe abet illa sa'iyan kejaba wong kang lumaku tulan nahari ing dalem seluruh siang seluruh hari fi ibadati haula'i ing dalem ngibadah maring ikilah setan, kemudian anjing, kemudian babi. Ini kalau yang gak ngaji kemarin bingung nih ya. Yang kemarin gak ngaji bingung. Kalau yang ngaji kemarin tahu kan? Masih ingat gak? Jadi babi sama anjing itu kan kemarin sifat ya. Jadi itu untuk tamsil. Jadi gini, maka seharusnya seorang hamba itu selalu mengawasi gerak-geriknya dirinya loh. Baik di dalam dia gerak maupun diem, maupun ucapannya, berdirinya, duduknya dengan mata hati. Jadi kalau kita gerak, coba analisa deh, kita berjalan itu jalannya sudah benar belum misalkan. Kalau kita duduk kita itu niatnya sudah benar belum. Kalau kita tidurnya niatnya sudah benar belum. Kalau kita bicara sama orang, coba dengan mata hati apakah bicara kita itu sudah benar atau belum. Berdiri juga gitu, di mana aja. Pokoknya kita selalu kembalikan dengan hati nurani kita, coba mata hati kita, apakah yang kita lakukan itu sudah sesuai dengan yang Allah kehendaki atau tidak, atau belum. Maka kalau jika itu menyadari, fala yara in asafa nafsahu, kalau dia menyadari illa sa'yan tulan nahari fi ibadati haula, maka orang tadi pasti akan menemukan bahwa dirinya itu sedang di hari-harinya, di seluruh harinya dia itu sedang menyembah setan, menyembah hawa nafsu yang diibaratkan dengan apa kemarin babi, dan menyembah sifat marah yang diibaratkan dengan anjing. Jadi kita menyembah tiga ini. Coba kita sehari itu nggak marah, kira-kira bisa nggak kita? Satu. Berarti kalau kita menyembah marah sekali saja, secara otomatis berarti kita menyembah anjing. Kalau kita ngikuti hawa nafsu aja, berarti kalau sekali itu berarti kita seolah-olah menyembah hawa nafsu, babi. Lah sholat kita cuma menyembah Allah 5 kali lah. Kalau kita ngikutin ini 3 kali berarti nggak cocok gini. Ngikuti hawa nafsu sehari 3 kali, terus ngikuti kemarahan 3 kali, berarti berapa kali? 6 kali. Sholatnya berapa kali? Masih main 1. Itu belum setannya itu nanti. Maksudnya coba diangen-angen, maksudnya gitu, diangen-angen. Karena itu kan larangan ya. Kita ngikuti setan itu kan larangan. Berarti kalau ngikuti ya dosa tenan. Ini bukan main-main, karena itu satu peristiwa yang dulu itu menjadi trauma manusia harusnya. Mbah kita itu ya gara-gara mereka itu, gara-gara setan ini. Nah, kita sekarang ini coba
duduk di sini ini sampai baca kitab Ihya ini ya karena setan. Sebetulnya jasanya setan. Dulu coba Nabi Adam masih di surga, nggak ada peristiwa itu kita. Mungkin kita udah nyantai terus kita ya di sana ya. Dan sekarang mengejar itu, kita mengejar, kita pengen nebus lagi rumah kita itu loh Pak. Jadi rumah kita ayo kita tebus bareng-bareng. Andai kita nebus sendiri nggak mampu ya tebus bareng-bareng. Ini kan namanya pengen nebus bareng-bareng nih. Ya surunan lah, rumahnya berapa itu? 5 juta, 5 juta kebaikan Mama. Ya wes barengan, patungan Pak kita. Jadi bisa ketebus lagi. Ara'aita man ittakhadha ilahahu hawa afa anta takunu alaihi wakila. Adakah kamu mengetahui orang yang menjadikan hawa nafsu itu sebagai Tuhannya? Ittakhadha ilahahu hawa. Jadi ada orang yang memang menjadikan hawa nafsu itu sebagai Tuhannya. Afa anta takunu alaihi wakila. Apakah kamu atas yang seperti itu kamu bisa memelihara? Berarti ada nggak penyembah hawa nafsu? Quran sudah ada, memang ada. Orang yang ikuti hawa nafsu, walau ditanya kamu menyembah nafsu ya enggak. Tapi hakikatnya berarti dia menyembah nafsu. Jadi ketika kita ikuti hawa nafsu, pikirin ini ngajinya malam hari ini, aku ini berarti nyembah nafsu ini. Bukan begitu sebetulnya arahnya. Agar kita selama ini merasa itu hal yang biasa, tapi sebetulnya secara hakikatnya kita itu penyembah. Wa hadza utawi iki iku ghayatu zulmi, pol-pole menganiaya. Wa hadza adapun utawi keterangan bahwa orang tadi itu menyembah ketiga-tiganya ini, itu ghayatu zulmi adalah puncaknya kezaliman. Jadi orang yang sudah mengikuti setan, mengikuti kemarahan, mengikuti nafsu, ini puncaknya kezaliman hidup di dunia ini seperti itu. Janganal malika mamlukan, janganlah krono dadekake sapa wong al malika ing ratu, mamlukan ing budak. Ndadekake raja kok dijadikan pembantu. Harusnya jadi raja tapi jadi pembantu. Kita itu harusnya yang menguasai hawa nafsu. Sekarang dibalik, kok ada manusia malah dikuasai nafsu. Nafsu itu milik kita apa milik siapa di badan kita? Milik kita. Nah kalau nafsu itu sebetulnya milik kita di dalam diri kita, kenapa kita sekarang yang justru dikuasai nafsu? Berarti jadikan al-malika mamlukan, dadekke raja malah jadikan pembantu. Harusnya jadi yang pemilik malah jadikan dimiliki. Kita itu yang harusnya menguasai loh, kok malah dikuasai. Dulu waktu Indonesia dijajah Belanda kan gitu. Kita yang punya tanah, yang makan siapa, yang bawa siapa, itu sama. Warrabba marbuban, warrabba dan pemilik iku marbuban dadekake yang dimiliki. Allah justru kita itu penguasa, yang harusnya kita itu dihormati, malah kita yang nuduk-nuduk menghormati hawa nafsu kebalik. Wasayyida dan sayyid ngabdan ing hamba, dan menjadikan orang yang terhormat justru dijadikan orang yang sangat rendah. Kebalik kalau mungkin. Wal qahira dan orang yang bisa maksa, makhuran malah justru dipaksa. Kita itu yang harusnya maksa setan agar setan tadi itu tidak bisa menguasai hati kita. Kita lah yang harus memaksa sebetulnya sifat marah tadi tidak menguasai kita. Kitanya yang harus memaksa hawa nafsu tadi kita tundukkan. Tapi justru kita sekarang menjadi orang yang dipaksa oleh nafsu
nyembah dia, ngikutin perintah nafsu. Justru kita yang selama ini dipaksa oleh sifat marah itu, kita ngikuti marah itu. Itu kan kebalik namanya. Idil aqlu. Karena saat temene akal, wa ta'akal iku al-mustaqiqu. Kang ngehaki li siyadati maring sifat kepemimpinan, wal qahri dan pemaksa, wal isti'la ilan nguasani. Karena sesungguhnya akal. Jadi kemarin kita kembali ke akal ya. Jadi bisa di manusia, bisa di akal. Kan hakim kemarin ya. Hakim itu manusia, orang yang bijaksana. Nah, sekarang idil aqlu wal mustaqiqu siyadah, karena sesungguhnya akal itu sebetulnya yang berhak menguasai dan berhak memaksa dan berhak mengatur. Akal kita itu harusnya yang mengatur setan, yang mengatur nafsu, yang mengatur apalagi kemarahan. Bukan malah dibalik, akal kita yang dikuasai marah, akal kita yang dikuasai nafsu, dikuasai setan, kan kebalik. Waqad sakharahu li khidmati haula'i thalathati, waqad sakharu lan teman-teman ngereh, menundukkan hu ing akal li khidmati haula'i thalathati maring ngladeni ikilah wong telu. Tapi kebalikan, justru malah orang tadi kok malah meladenin, melayani orang tiga ini, yaitu nafsu, marah, dan setan. Balik berarti. Fala jarma, mongko mesti wajib, pasti yantashiru tersebar ila qalbihi maring atine wong min taati haula'i salatati saking taat maring ikilah pira-pira makhluk telu tadi. Apa sifatun sifat, apa sifatun pira-pira sifat tataro kamu kang tersusun apa sifat ngalahi ing atase qalb hatta yasira sehingga dadi apa sapa wong abet ikut apa sifat apa tataro kamu alaihi hatta yasira sehingga dadi apa sifatun tataro kamu tadi dadi iku tobian watek warainan lan reget kotor. Maka pastinya ketika seseorang ngikutin ketiga-tiganya, akal kita kok ditundukkan justru yang mengikuti setan, yang mengikuti hawa nafsu, alias di situ dibawakan kalau akal kita mengikuti celeng, mengikuti anjing dan setan, sama keterangan yang kemarin ini, maka secara otomatis di dalam hatinya orang tadi akan tersebar itu akan apa ya, tumbuh subur dengan ketaatnya orang tadi kepada ketiga-tiganya ini, yaitu sifat yang tersusun, sifat yang apa ya, numpuk-numpuk namanya, sifat yang bertumpuk-tumpuk yang sehingga menjadi watak dan menjadi kotor, muhlikan tur merusak lil qalbi maling ati wa mumitan lan bisa membunuh lahu maring ati. Jadi kalau orang taat kepada ketiga-tiganya, setan, terus marah yang dibaratkan dengan anjing, rakus yang dibaratkan dengan babi, maka secara otomatis hatinya itu akan tersusun, akan numpuk-numpuk sifat-sifat yang akan menjadi watak orang tadi, yang akan mengotori hati, akan menghancurkan hati, dan akan
menjadikan hati kita mati. Amma ta'atu khinziri syahwati, anapun utawi taat marang celengi syahwat, taat maring syahwat hawa nafsu yang diibaratkan dengan celeng gitu, anjing apa babi, iku fayasduru maka akan metu keluar timbul minha saking taat kepada khinziri syahwat apa sifatul wiqayah hati, yaitu sifat tidak punya rasa malu. Andapun kalau seseorang itu mengikuti atau taat kepada hawa nafsu yang diibaratkan dengan celeng atau babi, maka orang tadi akan memiliki sifat tidak punya rasa malu. Terus coba kalau orang yang sudah parah itu terang-terangan ya, mau minum terang-terangan di depan orang, minum malah bangga, cerita pada orang, habis maksiat malah cerita macam-macam, habis mengerjakan sesuatu yang tidak bagus cerita kepada orang, bahkan sekarang sudah maksiat itu sudah di depan orang, udah berani, udah biasa ya, kita sering kan melihat di depan umum maksiat. Wal khubthi, dan sifat jember kotor, wa tabdzili, dan sifat menghambur-hamburkan mubadzir, wa taqtiri, dan sifat ngrupekake. Kalau takdir itu di sini taklilun nafaqah, jadi pelit banget. Sifat yang menjadikan hati nyesek. Kalau di sini di sarahnya taklilun nafaqati, yaitu sedikit nafaqah. Warriya, ilang sifat riya. Wal hudkati, dan sifat buka Allah. Jadi sifat buka Allah itu seneng mengungkap kejelekan orang lain atau kejelekannya diri sendiri. Jadi kalau udah nafsu itu baik dia mengungkapkan kejelekannya orang lain maupun kejelekannya sendiri, dia udah gak peduli. Wal majanati, apa ya, guyon majanah itu canda tapi ngawur. Kita kan sering lihat itu. Sekarang ginilah, sekarang kan film itu ya, kita kalau lihat sinetron, lihat film, kira-kira ketika anak itu jatuhnya beneran nggak? Jatuh mobil itu, jatuh jurang itu misalkan, itu jatuh beneran nggak? Ketika dia digebuk anaknya sampai nangis, kepalanya bocor, itu film itu beneran nggak? Nggak. Oke, itu nggak masalah. Tapi yang menjadi masalah sebetulnya Allah itu untuk canda-candaan. Ya Allah, anak saya begini. Itu terbukti ya sekarang. Itu karena apa? Karena ngejar duit nggak? Ngejar duit. Allah itu untuk candaan loh. Ini bukan main-main ya. Coba kalau bilang berdoa ya, oke berdoa. Ketika berdoa gimana dia? Ya Allah, ibu saya baru sakit. Ibu ini nggak sakit kok. Pura-pura kok. Sekarang apa mau aja pura-pura juga. Jadi sampai candanya itu kalau menurut saya udah berlebihan sebetulnya. Maka anak-anaknya jangan jadi artis. Ustaz Taufik, jangan jadi artis ya. Jangan bintang film. Kalau beneran nggak apa-apa, tapi menjadi masalah kalau nggak beneran repot. Jadi ketika berdoa, Allah itu dianggapnya itu mainan. Loh, itu nggak boleh untuk canda kayak gini. Maka jadi sini wal majanati, dan guyon canda tapi
edan-edanan candane. Kalau bahasa Jawa itu canda edan-edanan ngono. Canda tapi wis awur-awuran lah wis penting wis peduli amat, sepenting duitnya banyak. Ya terserah ya. Ya Allah, saya sakit ini ya Allah sembuhkan ibu saya. Loh, doanya sampai nangis-nangis loh. Itu Allah terus gaya apa itu? Ini kalau Allah di dunia ini nggak sayang bener, itu mungkin udah orang yang pura-pura kayak gitu mungkin dari mbok sama Allah udah diapain itu. Itu kan urusannya apa sekarang? Nyari apa? Duit. Dikit apa banyak? Dikit apa banyak? Banyak. Itu al-majanah, canda sampai candanya itu sampai gila-gilaan. Itu canda gila-gilaan. Kalau udah canda sama manusia monggo lah. Tapi kalau candanya ke apa Gusti Allah, ini kan sudah repot. Coba dianalisa kita. Kira-kira kita sendiri gitu bisa terima nggak keadaan hati kita lah? Tanya aja sendiri. Kalau untuk candaan, kadang-kadang bukan hanya itu. Kadang sholat untuk candaan, ya. Terus kadang-kadang apa mau itu? Loh, seolah-olah jadi orang apa namanya? Jadi orang jahat. Sampai-sampai dia candaan Quran yang untuk candaan. Karena sebetulnya itu nggak boleh. Kalau Quran itu untuk candaan nggak boleh. Apalagi candaan dengan zat pencipta kita. Itu untuk candaan itu nggak boleh. Candaan maksudnya, yo pura-pura untuk sampai kayak gitu itu sebetulnya nggak boleh. Tapi gimana lagi? Al-majanati itu candaan sampai candanya gila-gilaan. Wal abasi itu ambur-amburan. Wal khirsi dan apa khirsi kemarin rakus. Wal jasmi itu berani tanpa hitung-hitungan. Wal malaki dan senang mengetawakan orang yang tertimpa musibah, malak. Wal hasadi dan dengki. Wal hikdi dan selalu punya rasa hati jelek terus. Jadi hati ini pikirannya jelek loh. Ketemu orang kaya itu wah paling korupsi dia kaya. Ketemu orang miskin kok itu paling dosanya banyak, kena laknat, repot. Ketemu orang kaya dia curiga korupsi, curiga duitnya nyarinya nggak bener. Tapi ketemu orang miskin dia itu pantas itu. Kurang ajar dari dulu. Kurang ajar. Omong itu sifat kayak bajingan gitu. Kayak asu, kayak celeng. Ya pantas lah dia itu. Blesek kayak gitu. Melarat, miskin, nggak bisa apa-apa. Ya pantas dosanya banyak. Nah, kayak kacau. Kalau ngelihat orang pinter, alah pinternya untuk nyari duit. Pokoknya nggak ada orang itu yang baik. Begitu ditegur, alah sok kenal, sok baik-baikin. Begitu kan ditegur, sombong amat. Wis, itu ngeliatin orang cakep, syahwat. Begitu ngeliat jelek, orang jelek, ecek. Wis, pokoknya nggak ada orang satupun yang baik. Itu repot. Kan ini sifat-sifat yang kayak gini. Kalau udah punya sifat apa itu tadi al-hikti, unek-unek jelek itu apa jelek mana? Jelek, nggak ada pokoknya. Kita gapyak sama orang dikiranya ini tuh loh sok baik, sok ini. Terus-terusan pokoknya. Wal khubsilan sifat jember Allah. Jadi pengennya sifat khubs ini sifat yang jelek pokoknya.
Wa tabdziri dan mubadzirake. Udah ya tadi? Iya. Oh ya kelompat ya. Wal khid wasyamatati dan syamatah itu musuh-musuh. Bunga sebab bilahine wong. Syamatah atau seneng musuh-musuhan. Syamatah atau bahagia kalau orang lain itu celaka. Itu bahagia. Kalau kita ada timbul sifat itu, kok kita lihat orang lain, oke lah, orang itu pernah nyakiti kita, oke, pernah nyakiti, pernah nipu kita, oke, pernah khianat kita, oke. Tapi ketika kita melihat dia kok sampai bahagia, jatuhnya dia, blengseknya dia, berarti kita secara otomatis melebihi dia jeleknya. Karena apa? Berarti kita sedang punya sifatnya taat kepada apa tadi? Khinzir. Bukan, khinzir. Babi. Tuh. Makanya ulama-ulama dulu itu kadang-kadang sepele, Pak. Ada orang yang melek semalam, sholat semalam, kemudian cerita kepada temannya ulama juga, aku semalam sholat sekian. Andai kamu semalam tidur satu malam suntuk gak ada ucapan itu, maka kamu punya nilai yang lebih baik daripada yang kamu ucapkan. Kayak apa tuh? Jadi semalam ibadah, kemudian setelah ibadah dia punya rasa ujub, bangga diri, atau pengen diketahui orang lain karena dia cerita orang lain. Maka seandainya, maka perbuatan semalam suntuk tadi ibadah, kemudian kok ada orang lain tidur semalaman, dia diem aja nggak cerita apa-apa, kemudian merasa nyesel, aku semalam nggak bangun. Maka nilainya ngomong, aduh aku semalam nggak bangun, dengan orang yang bangun semalaman, pagi-pagi cerita kebanggaan dia bisa bangun, itu nilainya lebih tinggi orang yang cuma nyesel nggak bisa bangun malam, dibandingkan dengan orang semalaman bangun cerita kalau semalam dia bangun. Nah kalau di sini kan udah ngujub masalahnya, bangga dengan dirinya sholat malam, atau bahkan riak, pengen sholat malamnya itu orang lain dengar atau ketahuan. Berarti kalau belum bisa tidur aja, alhamdulillah. Selama ini kan kita tidur terus ya, yang bangun malam. Ya tahapan awal itu harus bersyukur. Tapi yang menjadi masalah pagi-pagi tetap gak nyesel lah itu lah. Enggak, kalau nyesel itu kan hebat. Yang menjadi masalah itu penyakit kita, gak nyesel juga, gak bangun. Saya ajarin, ini kunci yang paling gampang, Pak. Kalau kita memang pengen dimasukkan oleh Allah, orang yang bisa melakukan sholat malam, lakukan sholat witir setelah sholat isya, serakaat aja dah. Gampang kan? Wes, gak usah puyeng-puyeng ya. Kalau nanti ada orang golongan orang yang selalu sholat malam, pasti akan masuk. Orang-orang yang sekarang golongan orang sholat malam masuk duluan ke surga. Serakaat itu sudah menjadi golongan. Ya tapi kalau naik kereta mungkin gantungan di pintu itu, nggak masalah. Tidak masalah lah. Sepenting keretanya nyampe surga kan nggak masalah. Oke lah, nggak apa-apa. Di atas ban dikit-dikit keserempet dikit banyak nggak apa-apa lah. Sepenting nyampe. Tapi kadang-kadang kita itu menyepelekan, Pak. Kita kata seolah pengen mengejar sholat malam 4 rakaat, pengen mengejar 7 rakaat, 11 rakaat. Tapi yang bisa kita lakukan dengan gampang habis sisa sholat witir. Wes sholat witir ya. Entar ketika sudah istiqomah, serakaat aja loh. Saya mau menganjurkan nggak usah 3 rakaat, serakaat saja. Serakaat, tadi sholat isya, sunnah, terus tutup sholat witir. Oke. Nanti insya Allah tanpa disengaja, tanpa kita minta pun, pasti ada dorongan nanti pengen nambah sholat malam. Enak pokoknya. Ya. Itu sekarang kayak gitu nggak? Sekarang kayak gitu nggak? Sholat malam terus ya? Lebih bagus berarti kalau sholat malam terus.
Enggak, maksudnya kalau memang merasa belum bisa, terlalu sibuk, terlalu capek, habisi saja sholat. Dan saya memang seperti itu. Wes aku ngajarin saya gampang-gampang wel. Walau itu nanti ngantrinya paling terakhir, tapi kan sudah apa? Maksud saya sudah dipanggil nama. Ini orang 1 juta. Yang terakhir gitu, Pak Ustadz Taufik, umpamanya. Dipanggil aja kan nunggunya itu seneng banget. Orang-orang yang nanti sholat malam paling terakhir Pak Ustadz Misbah, karena cuma sholat habis sholat witir, sholat malamnya itu cuma habis sisa serakaat. Tapi dipanggil itu baru 1000 tahun. Sudah pasti masuk surga. Tenang aja itu, wes ngeleng-ngeleng gak apa-apa. Itu pasti bahagia kok. Sama ketika kita pengen ngambil gaji itu, ngantri lama itu tetap enak aja, Pak. Iya kan? Tapi kalau kita belum dipanggil, masalahnya itu beda. Maka kita yang mana lah gitu. Itu maksud saya. Ya itu kan maksudnya nilai terendah untuk wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan laka asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Kita sholat 1 itu aja itu sudah cukup sebetulnya, enggak usah puyeng-puyeng. Bagi orang yang malas, tapi ya bagi orang yang malas alias malam lewat, alhamdulillah nggak apa-apa. Maksudnya sudah sholat malam itu kan sudah sholat malam, walau cuma serakat, hitungannya sudah orang sholat malam. Jadi nggak usah ngejar yang bolong-bolong dulu, istiqomahnya dulu. Sholat malam bangun, alhamdulillah, nanti sholat lagi nggak masalah. Ya, sholat hajat, sholat tobat dan lain-lain. Seperti habis sisa langsung jalankan aja, yang paling termudah. Wa ghairiha lan selain sifat asyamatah. Wa ma ta'atu kalbin anapun utawi taat kepada anjing. Wa ma ta'atu wa amma ta'atu kalbil khodobi. Adapun utawi taat kepada sifat marah yang ditamsilkan dengan sifatnya anjing, iku fatang tashiru, moko akan menyebar, meluas minha saking taat kalbil khodob ilal qalbi maring ati apa sifatut tahuri, sifat ngawur. Adapun taat kepada marah yang ditamsilkan dengan anjing, diperumpamakan dengan sifatnya anjing, iku maka akan tersebar di dalam dalam hati orang tadi, yaitu sifat ngawur. Kalau udah marah, ngawur. Yang penting menang dulu, guys. Apapun jalanin ya. Nah, itu yang menjadi masalah. Wal badalati lan sifat caman. Badalah itu caman itu al-imtihanu wa adamut tasawun. Jadi tidak bisa menjaga diri. Caman itu tidak bisa mengendalikan dirinya. Wal badakhi dan sifat sombong, gumede. Was solafi dan sifat ujub. Wal istisyatoti dan sifat puncak marah-marah. Jadi nggak bisa mengendalikan kemarahan yang berlebihan. Wat takabburi dan sifat takabur, wal ujbi dan sifat ujub, masih sama mirip itu solaf itu. Wal istizai dan sifat suka mengetawakan orang lain, ngecek.
wal istighfafi dan sifat menghina orang lain, wa tahqiril khalqi dan sifat merendahkan makhluk, wa iradati syarri dan sifat mengendaki kejelekan, wa syahwati zulmi dan keinginan menganiaya, wa ghariya dan selain syahwati zulmi atau istiqaq, tahqir khalqi dan lain-lain. Jadi kalau seseorang taat kepada anjing kemarahan, maka di dalam hatinya akan tersebar sifat-sifat itu ngawur. Ngawur apa bahasa Indonesianya? Ngawur. Ngawur ya. Terus orang asal-asalan lah gitu. Ngawur itu asal-asalan. Pokoknya gue sembuh, terserah lah mau. Makanya kadang-kadang orang diingetin wes karena saking emosinya itu udah gak mau. Terserah lah, masuk neraka, ya neraka nggak apa-apa lah. Peduli amat. Jadi repot. Terus tidak bisa menjaga diri, sombong, sifat ujub. Jadi ujub itu bangga diri ya. Jadi sifat dirinya bangga bisa mengerjakan sesuatu kebaikan. Tapi orang lain nggak tahu kalau dia bangga dengan apa yang dilakukan itu. Kemudian sifat takabur, sifat suka menghina orang lain, merendahkan orang lain, mencela orang lain dan lain-lain. Terus merasa dirinya paling benar, paling hebat. Ini udah muncul loh kayak gini. Sekarang itu banyak ketika satu khilafiyah, pendapat ulama kok ada perbedaan. Itu sebetulnya boleh kita mengajukan dalil, tapi nggak boleh mengatakan yang lain itu adalah sesat. Kalau khilafiyah. Nah sekarang Maulid Nabi disesatkan, yang mengerjakan itu berapa juta bukan ribu lagi. Di Malaysia, di negara-negara Turki, di semua itu. Yang mengatakan sesat, yang mengatakan bid'ah dolalah, ama yang ngerjakan itu banyak yang ngerjakan loh. Kebalik loh. Al-ikhtifal bilautin Nabi, bimaulidin Nabi, istilahnya bahasanya apa ya? Merayakan kelahiran Nabi. Boleh enggak? Ya boleh. Jadi al-takbir bil farohi bi maulid bi Rasulillah. Jadi orang yang mengadakan maulid itu, orang itu menampakkan seneng atas kelahirannya Kanjeng Nabi. Lah kok lahirnya? Ya Kanjeng Nabi udah pasti dari lahir sampai beliau wafat itu baik semua. Kita punya anak naik kelas aja udah jalan-jalan, makan-makan ya. Lahiran anak aja kita sudah beliin baju yang termahal, baju bekasnya. Ada anak kita waktu kecil dikasih baju bekas kakaknya semua gitu. Enggak, tetap akan bahagia kita bisa beliin baju. Kadang-kadang saking senengnya, wah cerita ke orang lain, cerita kesenangannya dia diceritakan. Alhamdulillah anak saya itu laki-laki, wah gedmut ya ini, semua tenan, lahirannya gampang. Ya itulah ditulis sekarang itu Maulid Nabi ditulis loh, Kanjeng Nabi lahirnya kayak gini. Saking bahagianya ulama itu menulis, kita baca. Bahagia cerita ke orang lain, loh Kanjeng Nabi kayak gini kayak gitu. Nah ini yang salah sekarang itu udah. Nah kalau satu khilafiyah di sesat-sesatkan kan kacau itu namanya. Nah itu berarti menurut saya itu artinya itu arti atos, keras. Hati yang sangat keras. Dalilnya lengkap kok. Nah, Nabi kan pernah suilangan saumisnain. Nabi itu pernah ditanya tentang puasa hari Senin. Jawabannya apa? Hari kelahiran, hari lahir. Iya. Fihi wulidtu wa fihi ub'atsu wa fihi unzalu alaih. Hari itulah aku dilahirkan. Hari itu aku diutus. Nabi aja puasa loh.
Muasai. Lah, puasa itu berarti Kanjeng Nabi mengingat-ingat diri beliau bahwa hari Senin itu istimewa menurut beliau. Akhirnya sampai beliau puasa. Nah, sekarang kita umatnya setahun sekali aja dilarang, ya kacau. Bulan Maulid ya. Alasannya kelahiran Nabi itu kan masih pertentangan. Ada yang Rabiul Awal, ada yang Sya'ban, macam-macam. Wah, alasannya pokoknya untuk nyalahkan itu bisa aja. Kita teruskan saja ya. Wa amma ta'at. Tahan dulu di bawahnya ya. Wa amma ta'atus syaitani. Anapun utawi taat setan. Bi ta'ati syahwati kelawan taat kepada syahwat. Wal ghadhabi dan marah. Adapun taat kepada setan dengan mengikuti kemarahannya dan mengikuti nafsunya, iku fayahsulu maka akan berhasil minha dari taat kepada setan apa sifatul makri, yaitu sifat nyandurupo. Makri itu merekayasa terus, tapi jelek loh, merekayasa jelek. Pengen jadi pemimpin, wes direkayasa pokoknya bagaimana orang lain nggak jadi, yang jadi dia. Memfitnah orang lain, terus menampakkan kebaikan yang sebetulnya buruk dan lain-lain. Pokoknya bagaimana caranya. Jadi merekayasa sesuatu peristiwa, jalan, yang penting tujuannya tercapai. Maka wal khita'i dan bujuk ngerayu dengan rayuan kelihatan bagus tapi sebetulnya mengandung racun. Menawari minuman madu tapi sebetulnya di dalamnya dikasih racun. Sama itu. Mau manis sepol gitu kalau ngomong. Nggak tahu nih terakhir mau utang. Begitu utang kabur kan gitu. Wal khiyalatilan. Khiyalah itu sama seperti maker. Khiyalah itu ya merekayasa. Wat dihai dan khidak sama, hampir mirip dia, membujuk. Wal jaro'ati dan berani melakukan perbuatan tidak bagus. Jaro'ah terlalu berani untuk melakukan perbuatan jelek. Wa talbisi dan talbis itu apa ya namanya ya? Pemalsuan. Yaitu pemalsuan, talbis. Wat tadribi dan gawe-gawe. Jadi membuat sesuatu peristiwa yang sebetulnya enggak nyata. Jadi membuat aneh-aneh lah gitu. Membuat perbuatan yang aneh-aneh untuk menutupi kejelekannya. Itu tadrib. Wal ghasyi dan bawur, bujuk. Membujuk agar jerumus kepada perbuatan yang tidak bagus. Ghash. Wal khabbi dan menipu, ngapusi. Wal khona dan berbuat jelek. Wa amsalha wa amsalha dan sifat yang sama atau mirip dengan sifat-sifat al-makr, khiyah, diha, jaro'ah, talbis, tadrib dan sifat-sifat yang lain. Walau kisah mokalamun den walik opo alamru perkorone wa kuhiro dan den sereng den paksa opo al jami'u semuanya tahta syadati sifatir robbaniyati, di bawah kekuasaan sifat ketuhanan. Seandainya dibalik sekarang, sifat setan sifatnya marah, sifat babi atau celeng tadi itu dibalik itu alias dikuasai oleh sifat robbaniyah, sifat ketuhanan. Lastaqara maka akan
menancap fil qalbi di dalam hati minas sifati saking beberapa sifat ar-robbaniyati kang bangsa ketuhanan. Maka kalau dibalik sekarang, justru yang menguasai nafsu, yang menguasai sifat marah itu adalah sifat yang ada di dalam hati kita, yaitu sifat ketuhanan. Maka akan timbul sifat al-ilmu, yaitu sifat ilmu, wal hikmatu dan sifat hikmah. Jadi berarti gini loh, manusia ini, hati kita, oke lah, kita itu seolah-olah kita itu memiliki, kita di rumah itu memelihara hewan, itu lewat anjing. Anjingnya galak semua. Terus ada memelihara babi. Di sini diibaratkan dengan babi. Terus sekarang memelihara yang suka apa ya? Memelihara yang suka apa nih? Mendidik babi sama anjing ini. Ya sekarang yang kalau kita yang memiliki, sedangkan kita juga memelihara sifat yang lain, robbaniyah namanya sifatnya, atau sesuatu yang bagus-bagus. Nah, kalau kita tinggal pengen yang kita lepas yang mana sekarang? Kalau yang kita lepas selama ini adalah anjingnya, berarti akan membahayakan diri kita sendiri. Tapi kalau yang kita lepas adalah sekarang babinya, juga membahayakan kita, karena kita nggak bisa kontrol nafsu syahwat kita. Nah, kalau yang kita lepas itu adalah sekarang setannya, tergantung kalau setannya, asal dia tidak bisa numpang, babinya nggak dilepas, kemudian babinya nggak dilepas, kemudian anjingnya juga nggak dilepas, setan juga nggak bisa gerak. Apa kira-kira penyebabnya? Nabi Adam itu digoda iblis karena apa? Dimingi-mingi. Dimingi apa? Dimingi-mingi bahwa mulkin lah ya belah. Jadi ketika ngerayu, Adam, makanlah itu. Iblis namai bahwa buah khuldi, makan itu. Karena buah itu kalau kamu makan, nanti kamu akan menjadi manusia yang kekal di surga ini. Nabi Adam kejerumus itu karena nafsu. Oh iya, kalau makan ini berarti nanti saya di surga. Wong enaknya bukan main di surga, apa-apa udah keturutan. Berarti untuk masuk ke dalam bisa menggoda Adam, makanya digoda nafsunya Adam. Dimingi-mingi bahwa ketika makan buah khuldi, kamu itu kekal di surga. Tapi kalau sebetulnya kalau Nabi Adam nggak pengen itu, nggak punya nafsu kekal di surga, setan juga nggak bisa ngapa-ngapa lagi. Numpang di situ loh, Pak. Jadi numpang. Kalau setan mah kita tinggal a'udzubillahi minasyaitonir rajim, kabur dia. Tapi kalau nafsu kita, ayo, nafsu kita gimana kita? Wa imma yang zaghannaka minasyaitoni nazghum fastangid billah. Kalau kamu sedang datang digoda setan yang sangat kuat, satu godaan yang sangat kuat, fastangid billah, maka berlindunglah kamu pada Allah. Selesai. Kalau kita berdoa itu selesai. Tapi ya karena kita itu kadang-kadang bukan setannya, nafsu nih kegedean kadang-kadang. Wal yakin sekarang minas sifatir rabbaniyah al-ilmu wal hikmatu wal yaqinu wal ikhatatu, dan sifat yakin, wal ikhatatu lan sifat meliputi, mengetahui sesuatu, bi haqaiqil asya, wal ikhatatu dan mengetahui bi haqaiqil asya'i dengan hakikatnya sesuatu, wa ma'rifatul umuri lan ma'rifat mengetahui sesuatu perkara, ngalama hiya alai, yaitu atas sesuatu tadi menurut apa yang sebenarnya. Ginilah. Kalau kita yang kita ikuti itu adalah sifat robbaniyah, sifat robbaniyah, kita menguasai sifat-sifat anjing, sifat-sifat kemarahan, sifat harus tadi, pasti kita akan memiliki sifat apa tadi? Sebagiannya takwa, sifat yakin, ikhatah bihaqqil asya, mengetahui hakikatnya sesuatu.
Contohnya gini lah. Kalau kita punya duit banyak, ya punya duit banyak, kira-kira nafsu kita untuk kita memberikan sedekah ke orang, kira-kira nafsu kita melarang atau nyuruh? Kita punya duit, saya nggak dikasihkan orang, kira-kira kalau Jumatan yang gajinya 4 juta masukkan ke kotak Jumatan itu 100.000, berani nggak? Berat. Itu kan nafsu. Oke, nafsu kan? Nah, itu kan dorongan nafsu. Sekarang saya balik. Andai nafsu itu dikuasai oleh sifat robaniyah, sifat ketuhanan, mengetahui hakikatnya sesuatu. Hakikat sesuatu sekarang. Kembali ke hakikat. Ya, itu kembali ke syariat, kembali ke hakikat. Sekarang kembali ke hakikat. Kita hidup, yang hidupkan siapa? Yang kasih hidup, Allah. Kita bisa kerja, Allah. Kita bisa gerak tangannya, Allah. Kita bisa dapat duit, Allah. Dapat rezeki, Allah. Hakikatnya duitnya dari siapa? Allah. Miliknya siapa? Allah. Milik Allah. Nah, kalau kita mengetahui hakikatnya sesuatu tadi itu, duit itu milik Allah, dititipin ke kita, terus kita sobat robaniyah, kita bisa menguasai nafsu kita secara otomatis. 50.000 masuk ke kotak infak itu enteng. Karena apa? Kembalinya ke hakikat. Tapi kalau kembali ke nafsu, beda. Robaniyahnya dikuasai nafsu. Sayang juga ini, di rumah masih butuh ini boro-boro kan. Itu satu contoh yang, makanya gini, sebetulnya untuk berjalan ke ikhlas itu sebetulnya sepele. Maka ulama-ulama dulu itu, ulama ahli tasawuf, kalau yang susah itu malah gak ikhlas. Ulama ahli tasawuf itu justru kalau susah itu kalau gak ikhlas, dia lebih mudah ikhlas daripada tidak. Kembali kan? Karena apa? Karena mengetahui titiknya. Coba gini, kalau kita punya duit, bahwa kita sudah yakin itu datangnya dari Allah, bahwa yang ngasih rezeki itu Allah, bahwa yang mengasih jalan itu Allah, maka ketika kita keluarkan enteng, karena itu merasanya bukan milik kita, milik Allah. Sama lah, makanya kalau Kiai Zainuddin, Bang ibaratkan dari tukang parkir ya. Tukang parkir itu jaga mobil banyak di situ, diambil alhamdulillah. Coba tukang parkir di lapangan ditinggal pergi, nggak diambil-ambil, puyeng dia. Kapan ini, siapa ini mau pulang lagi, malah nggak diambil-ambil mobilnya, takut hilang. Karena dia tidak merasa memiliki mobil itu. Ketika orang pengen ngambil mobil, tukang parkir sudah mendekat dulu, Pak, mau kemana? Mau ke kanan, yaudah, diseberangin, bahkan sangat bahagia menyeberangkan mobilnya pergi. Itu karena apa? Si parkir tidak merasa memiliki. Sama Pak, kalau kita selama ini tidak merasa memiliki, yuk sama Pak, semua duit, ilmu semua. Kalau kita nggak merasa memiliki ilmu, ini titipan Allah, ya semua disebar, kamu nggak sayang tentang ilmu, gitu kan? Tapi kalau kita merasa ilmu ini dulu dari apa? Dari kita awalnya dari apa namanya? Dari kita mencari, dari ini, langsung harganya wah segini nih. Akhirnya apa? Menjual ilmu, repot. Jadi dalil itu yang kembalinya ke orang lain, jangan kembali ke diri kita. Wal istila'u, dan sifat menguasai, alal kulli, atas semuanya, bi kuwatil ilmi, dengan kuatnya ilmu, wal basirati, dan kuatnya peninggal mata hati, wastiqaqut taqaddumi, dan menghaki maju, alal khalqi, ing atase makhluk. Jadi kalau kita punya sorbaniyah, kita itu punya berhak maju, berhak melampaui orang-orang yang orang lain. Itu sifat robaniyah. Aku harus pinter pokoknya. Teman saya kayak gini, aku harus hafal. Teman saya, misalkan teman kita hafal 1 juz, aku harus hafal 2 juz. Dia hafal Fatihah, aku harus hafal 3 surat. Itu namanya istiqomah taqaddum. Kalau udah muncul itu berarti itu sifat robaniyah. Alah, dah tua gini lah, males lah, ya itu beda. Itu nafsu, pengennya enak aja.
Likalama li ilmi karena sempurnane ilmu wa jalalihi lan agunge ilmu wala stagnalan sumugih sapa abet ngan ngibadati syahwati saking ibadah maring hawa nafsu wal ghadabi lan ibadah terhadap marah walan intasyara lan yektine gumelar tersebar ilahi maring abet tadi min dabtil khinzir syahwati saking sebab mekak menahan syahwat yang diumpamakan dengan babi waraddihi dan menolak syahwatul khinzir atau khinziru syahwati ila haddil itilati waraddilan balekake waraddihi lan mengembalikan hi ing khinzil syahwat ila haddil i'tidali maring batas kesederhanaan. Apa sing tersebar? Tadi walan tasyara walan intasara yantasir walan tasyira gitu. Apa sifatun pira-pira sifat syarifatun yang mulia mithlul iffati yaitu sebagaimana sifat iffah itu menjaga diri wal qanaati dan sifat qanaah itu nerimo apa adanya wal hadwi dan sifat tentram wazuhdi dan sifat topo zuhud itu ya tidak terlalu cinta banget kepada dunia zuhud wal waro'inan warok menjaga sesuatu yang yang syubhat wat taqwa lan taqwa wal istimbati lan sifat ajer jadi sumringah jadi selalu gembira selalu mukanya itu selalu periang istimbat wa husnil hayati dan bagusnya tingkah bagusnya hayah itu ya apa ya hayah itu ya tingkah lakunya adab sopan santunnya wal khayai dan malu wadzorfi dan landepnya hati jadi hatinya tajam untuk merasakan ini maksiat ini baik ini buruk itu tajam sekali wal musa'adati dan sifat menolong wa amsalia wal amsaluhalan sifat-sifat atau yang sama dengan sifat-sifat warok, takwa, imbisat, husnil haya dan lain-lain. Wa yahsulun hasil fi dalam qalb min dabtil quwatil ghadabi dari menahan kuatnya marah wa qahriya dan memaksa kuatnya marah waradhiya dan mengembalikannya ila haddil wajibi kepada batas wajib apa yang akan muncul hasil sifatus syaja'ati sifat kendel pemberani wal karami dan sifat mulia wat najdati dan sifat pemberani yang luar biasa wadhabtin nafsi dan dapat mengendalikan menahan mencegah nafsu wasobri dan sabar wal hilmi dan aris lemah lembut wal ikhtimali dan ikhtimal itu kuat menanggung sesuatu yang menjadikan dia sedih ikhtimal wal afi dan sifat pemaaf wasabati dan sifat tetap dalam kebaikan wan nabli dan sifat luhurnya tingginya derajat wasyahamati syahamah itu kuwate hati jadi hatinya sangat kuat wasyahamah wal waqori dan jatmiko waqor itu apa ya wibawa tapi menyenangkan waqor
wa ghairiha, dan selain sifat iktimal, afi, sabat, nabal, nabli, syamah ila akhirih. Jadi hati kita itu memang harus ya meliputi berbagai macam hal yang ada di dalam hati itu ya seperti itu. Nah kita supaya tahu, kalau kita tahu seperti ini, sekarang kita tahu gerak-gerik kita terus berarti marah. Oh iya, aku berarti sekarang sifatnya anjing itu baru di dalam hati. Yo kalau ikutin berarti kalau ini manfaat Pak, maksudnya gini, ketika Allah berikan ilmu ini manfaat, nanti sifat anjing itu nggak ada di dalam diri kita. Sepertinya tahu dulu kan. Ayo sifat anjing apa aja tadi, banyak kan. Berdoa aja, tinggal berdoa, ya Allah, saya sudah tahu sifat anjing yang ada di dalam diri saya. Ya Allah hilangkan semua sudah. Ya Allah biarkan saya bisa menguasai. Kan begitu akhirnya. Pokoknya sebutkan waktu ngaji malam Rebu kemarin sifat-sifat jelek-jelek itu, ya Allah hilangkan di diri saya semua. Pokoknya gitu aja doang kuncinya. Jadi kalau kita pengen baik ya tahu apa saja sifat yang jelek, kemudian berdoa kepada Allah agar dihindarkan dari sifat jelek itu. Cukup itu. Karena orang kalau sudah merasa tidak mampu, pasti Allah nolong. Tapi kalau orang masih mampu, akan dilepas oleh Allah. Bisa karepe kalau mau mampu. Tapi kalau kita merasa nggak mampu, merasa tidak bisa menguasai hawa nafsu kita, tidak bisa menahan marah kita, kemudian serahkan kepada Allah. Ya Allah, aku tidak mampu untuk menahan marah saya. Ya Allah, saya tidak mampu untuk menahan nafsu saya. Maka sekarang nafsu ini dan sifat marah saya ini saya serahkan kepada Engkau, dan kuasakan diriku, saya bisa menguasai itu. Selesai. Insya Allah nanti akan tertuntun menjadi orang baik kalau udah gitu. Dan itu secara otomatis kok. Yakin kok, doa itu mesti dijabah kalau doa baik. Ya, doa kalau baik insya Allah dijabah. Dan mesti dijabah kalau doa baik. Kalau punya keyakinan pasti dijabah. Jadi gunanya ngaji itu ya seperti itu, agar tahu sifat-sifat mana yang harusnya kita hindari, yang tidak. Kemudian coba sekali-kali malam sholat 2 rakaat, khusus sholat hajat, agar dihilangkan sifat-sifat yang jelek ini. Sekali-kali muncul sholatlah hajat, khusus untuk minta supaya kita bisa menguasai sifat robaniyah, kita bisa menguasai sifat-sifat yang marah dan syahwat ini, yang meliputi sifat-sifat yang tadi jelek-jelek semua itu. Sekali-kali lah, kalau nggak bisa terus. Kalau kita kan nggak spesialis masalahnya kan, Robbana atina fid dunya hasanah itu umum. Kalau pengen spesialis ya seperti ini, tahu persis campuran obatnya apa saja, ini racunnya meliputi ini ya Allah, obatnya apa, ya udah matur ke Gusti Allah. Wes sujud wes, ya Allah sujud wes, kalau sujud pasti dikasih, wes percaya. Selama ini orang yang tidak bisa mengendalikan kemarahan dan masih punya dendam orang lain, coba sujud kepada Allah setelah tahu ini. Langsung aja sujud. 2 rakaat sujud kepada Allah, ya Allah saya kok punya rasa dendam sama orang terus, ya Allah hilangkan wes. Tapi yang menjadi masalah kita itu kadang nggak begitu. Sudah terlanjur bahagia dengan kita bisa dendam orang, merasa nggak salah. Itu yang menjadikan kita itu selama ini tidak bisa meningkat, tidak bisa menjadi manusia yang menjadi lebih baik. Tapi kalau kita sudah belajar kayak gini, pas kita jadi ya Allah, manfaatkan ilmu saya sudah mengetahui sifat-sifat buruk, yaitu sifat-sifat yang tercela, yang ditimbulkan dari sifat babi yang ada di dalam diri saya. Saya sudah mengetahui sifat buruk, marah atau sifatnya anjing yang ada di dalam diri saya. Ya Allah, aku tidak menginginkan sifat itu. Aku tidak kuasa untuk menolak sifat itu dan untuk menguasai sifat itu. Aku datang kepada Engkau dengan penuh lemah sebagai hamba yang butuh dan sebagai hamba yang sangat lemah. Minta tolong ya Allah, jadikan saya sifat-sifat yang jelek itu bisa saya kuasai sehingga aku punya sifat robaniyah. Selesai Pak. Sekali timbul, 2 kali, 3 kali, 4 kali, nanti gak nyampe 40 hari. Kalau bisa 40 hari berdoa itu akan istimewa. 40 hari aja jangan putus, doa itu aja. Soalnya masalahnya kita doanya itu yo rezeki,
Loh, Anda apa lagi? Itu terus konsentrasinya. Kita tanpa berpikir bahwa ada yang lebih penting daripada itu. Yaitu sifat, yaitu tadi sifat-sifat yang ada di dalam diri kita. Ya. Gunanya ngaji begitu kok. Bener Pak, kalau ngaji itu aku memiliki satu keyakinan, itu akan manfaat. Itu manfaat. Terus tanyalah teman-teman yang sudah ngaji lah. Pasti ketuntun sama ngajinya. Pasti ketuntun sama ngajinya. Aku mungkin tahu perkembangannya, teman-teman itu tahu. Jadi teman-teman yang sudah ngaji sama saya ada yang udah mungkin 11 tahun, 20 tahun ya ngikutin itu. Jadi saya itu selalu ngamatin. Itu cara bicara, dia cara nanggepin ketika ada teman-teman ketika ada musibah. Saya yang nggak tahu musibah itu dia apa gitu. Tapi aku sampai nggak ngerti kalau dia kena musibah. Karena mukanya itu ya muka biasa masalahnya. Iya, saya itu sampai orang ini kena musibah begitu. Aku tetap dapat cerita dari orang lain. Oh, dia gini baru susah. Saya itu sampai nggak tahu gitu. Oh, berarti dia memang sudah nancep ngajinya. Jadi itu masuk kayak gitu. Jadi susah pun nggak tahu kalau gurunya aja nggak tahu kalau dia orang susah. Saking saya melihat satu sisi aku bersyukur, di sisi lain saya bersyukur. Saya nggak tahu itu bersyukur Pak. Di sisi lain ya. Tapi innalillah karena saya nggak tahu. Tapi di sisi lain saya bersyukur. Dia bisa menyimpan rahasia itu sampai kepada gurunya nggak tahu. Kalau dia kok sedang susah, berarti ilmunya masuk. Tuh yang itu udah masuk berarti. Jadi besok kalau kesini, kalau udah susah, seneng aja ya. Ya, jangan terus pokoknya ada. Enggak itu namanya manfaat. Dan itu pun saya yakin beliau-beliau ini enggak pernah berdoa sebetulnya. Tapi tahu-tahu ngajinya manfaat. Jadi fabi huda humuk tadi. Ketika seseorang sudah mendapatkan petunjuk ngaji, biasanya secara umum akan mendapatkan petunjuk manfaat ilmu. Kalau ya nggak manfaat bisa sedikit. Kalau sampai nggak manfaat itu orangnya itu sangat sedikit. Fabi huda mutati. Setelah mendapatkan petunjuk, dia akan mendapatkan petunjuk lagi. Dapat ilmu dulu, pertama senang ngaji dulu. Setelah senang ngaji, begitu ngaji nggak paham, nanti akan mendapat petunjuk kepahaman. Setelah kepahaman dia akan mendapatkan petunjuk manfaat ilmu. Setelah mendapatkan petunjuk manfaat ilmu, biasanya nanti dia mulai senang dengan ibadahnya karena ilmunya tadi. Setelah itu ditunjukkan jalan terus. Nanti akhirnya anak cucunya itu akan mendapatkan berkah dari kitanya itu. Orang kalau kita udah senang ilmu, biasanya anak kita akan senang juga. Cucu-cucu kita nanti ada penerusnya itu, secara otomatis. Lihatin, sekalipun mungkin anak kita enggak, nanti cucunya pasti ada yang nerusin. Anaknya terlanjur bajingan semua mama. Tapi kita senang ilmu, senang kiai. Nanti biasanya ada di cucunya atau di cucu-cucunya. Itu pasti akan berepet ke situ, pasti otomatis itu. Jadi lompat, jadi berkahnya itu berjalannya lompat. Karena anaknya udah terlanjur umpama. Kalau belum terlanjur ya mungkin bisa jadi di antara putra-putra kita, tapi enggak masih lompat. Itu yang sering terjadi dan memang kayak gitu. Jadi dulu ya kiai-kiai itu ya kadang-kadang orang tuanya cuma petani biasa, bukan kiai. Ya enggak sehebat-hebat. Orang tuanya biasa-biasa, enggak sehebat anaknya jadi kiai. Ya kan? Orang tuanya belum tentu sehebat anaknya. Ya tapi karena mungkin hatinya orang tua itu yang hebat. Hati mbahnya itu yang hebat. Cintanya kepada yang dicintai tadi, akhirnya anak cucunya ada yang menjadi seperti yang dia cintai itu. Jadi kalau kita ngaji ya, mudah-mudahan cucu kita nanti kayak ada yang jadi kayak Imam Ghazali kan gitu kan. Amin ya. Nah, seperti itu, boleh yakin aja udah. Ya, amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una zidna ma yanfa'una dzikra ma nasina. Allahumma inna nastawti'uka ma 'allamtana faruddu ilaina 'inda hajatina ilayh. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi Muhammad wa alihi wasallam. Bi fadlika subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.